terkait dengan perkembangan-perkembangan, yang pertama barangkali saya juga ingin menyampaikan contoh salam ya. Jadi salam itu nanti cukup begini saja ya, tanpa kita harus secara langsung melakukan kontak fisik begitu. Jadi cukup begini. Ini adalah salamnya khas orang Sunda begitu. Jadi tidak berarti kalau kita tidak bersentuhan terus kita tidak mau bersilaturahmi. Tetapi yang paling penting adalah kita cukup dengan itu. Ini adalah salah satu juga nanti yang akan kita bahas terkait dengan social distancing begitu. Ibu dan Bapak, pagi tadi jam 9.30 kami beserta atau bersama-sama dengan Pak Gubernur melakukan pers conference begitu yang dilaksanakan di Gedung Pakuan, dan Pak Gubernur menyampaikan kepada kita semua bahwa yang pertama adalah terkait dengan pendidikan ya. Seluruh satuan pendidikan yang ada di Jawa Barat, mulai dari kabupaten kota sampai dengan provinsi, itu peserta didiknya mulai hari Senin dan 2 minggu ke depan, dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 29, itu adalah belajar di rumah. Nah, selanjutnya juga kami dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat membuat surat nomor 443 garis miring 3302 set Disdik tanggal 15 Maret tahun 2020 perihal pelaksanaan ujian nasional dan kegiatan belajar mengajar pada satuan pendidikan di Jawa Barat. Kegiatan belajar mengajar atau KBM siswa SMA, SMK, SLB, dan sebetulnya dimulai dari PAUD tingkat SD, SMP, itu dilaksanakan di rumah masing-masing ya, atau juga melalui pembelajaran dengan sistem daring atau online mulai tanggal 16 sampai 29 Maret. Yang kedua, tentu saja karena pada dasarnya besok itu tanggal 16 Maret adalah rencananya kita akan memulai ujian atau UNBK untuk SMK dalam hal ini. Nah, sehubungan dengan hasil pers conference Pak Gubernur tadi pagi, sehingga tentu saja ini juga bagi peserta didik yang dari SMK itu adalah kembali harus belajar dari rumah. Artinya ini kami sampaikan terutama para kepala sekolah, para proktor yang sudah bekerja, kami atas adanya perkembangan dari COVID-19 ini yang cukup luar biasa ya, sehingga juga para pimpinan termasuk dari mulai pusat sampai ke daerah memutuskan bahwa para peserta didik itu adalah belajar di rumah. Artinya bahwa UNBK ditunda sampai dengan waktu yang belum ditentukan. Nah, hal ini kami juga sudah artinya sudah berkomunikasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui juga Badan Standar Nasional Pendidikan yang juga mengeluarkan surat pada tanggal 14 Maret kemarin bahwa bagi pemerintah daerah yang memang karena sesuatu hal sehingga UNBK-nya ditunda, itu dimaklumi dan Kementerian Pendidikan akan memfasilitasi pada waktu yang nanti diminta oleh kabupaten atau provinsi setelah melakukan atau melaksanakan surat menyurat begitu kapan akan dilaksanakan, dan pemerintah pusat dalam hal ini adalah BSNP itu juga akan memfasilitasi, sehingga dengan ini tidak ada permasalahan yang cukup berarti, sehingga tadi keputusannya adalah kita semua peserta didik yang ada di Jawa Barat, negeri dan swasta, itu adalah belajar di rumah. Bagaimana dengan guru-gurunya? Nah, untuk guru-gurunya tidak ada keputusan yang menyatakan bahwa guru juga di rumah. Jadi dalam hal ini guru masih tetap melakukan kegiatannya seperti biasa, dengan salah satunya adalah pertama adalah
saya akan menjelaskan terkait dengan kegiatan belajar mengajar. Jadi kegiatan belajar mengajar ini mulai 16 sampai dengan 20, sebetulnya kan di rumah tuh sampai dengan tanggal 29 ya. Tetapi 16 sampai 21 Maret KBM terutama diisi dengan materi tentang COVID-19 atau COVID-19. Nah, kemudian yang tanggal 23 sampai 29-nya itu tentu saja mix dan lebih banyak mungkin KBM disesuaikan dengan materi pembelajaran yang diampu, dapat menggunakan berbagai media seperti rumah belajar, belajar.kemendikbud.go.id, itu adalah alamatnya, atau bisa pakai platform-platform yang lainnya. Untuk tanggal 16 sampai tanggal 21 ini ya, nanti Ibu dan Bapak semua bisa masuk di Saung Atikan. Linknya adalah di web Tikomdik, tikomdik.jabarprof.go.id. Seperti itu. Nanti bisa Ibu dan Bapak masuk. Dan di situ akan ada beberapa materi yang sudah kita siapkan, dan berharap juga Ibu dan Bapak, terutama adalah guru-guru, bahkan sebetulnya peserta didik juga boleh mengisi konten-konten yang ada di Saung Atikan tersebut, sehingga dari kita oleh kita lah, seperti itu. Namun demikian untuk hari Senin dan Selasa, insya Allah kita sudah bisa dan menyediakan, walaupun mungkin belum sempurna ya, bisa akses di adalah tadi Saung Atikan yang berada di alamat tikomdik.jabarprof.go.id. Kemudian untuk siswa SMK yang melaksanakan praktek kerja lapang atau PKL mulai tanggal 16 sampai 29 Maret tahun 2020 itu pelaksanaan kegiatan PKL-nya juga diharapkan kembali ke rumah masing-masing, dan tentu saja meminta materi dari pembimbing yang ada di industri-industri. Nah, ini komunikasinya akan kita selesaikan malam ini ya, akan kita konfirmasikan juga insya Allah hari ini, sehingga mudah-mudahan besok sudah ada informasi-informasi bagi seluruh peserta didik yang sedang melaksanakan PKL di masing-masing industri. Walaupun memang nanti dalam perjalanannya mungkin informasinya ada yang sudah nyampe atau tidak ya, tetapi mudah-mudahan dengan pertemuan pada hari ini kita bisa memasifkan begitu bahwa seluruh peserta didik yang sedang PKL untuk kembali ke rumahnya masing-masing atau ke tempat kosnya masing-masing. Selanjutnya adalah kegiatan untuk ujian sekolah ya, SMA atau SMALB selama tanggal 16 sampai 29 Maret tahun 2020 ditunda sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut dari Dinas Pendidikan. F. Pelaksanaan UNBK, SMA, dan UNSLB menunggu informasi berikutnya berkenaan dengan perkembangan pencegahan penularan COVID-19 di Indonesia. Barangkali nanti catatan-catatannya nanti bisa disampaikan dan panitia bisa memberikan kepada Ibu dan Bapak semuanya. Lalu bagaimana dengan guru-guru? Ya, jadi guru-guru tidak libur. Kemudian artinya selama KBM jarak jauh ya, guru dan tenaga kependidikan tetap hadir di satuan pendidikan sesuai dengan jam kerja sebagaimana ketentuan yang berlaku, dan absensi kehadiran tetap berjalan. Tapi tentu saja bagi ibu guru atau bapak guru atau tenaga kependidikan yang lain yang karena sesuatu hal dan sakit gitu ya, tentu juga ini adalah bisa kami maklumi, dan mudah-mudahan tadi absensinya bisa disesuaikan. Kepala Satuan Pendidikan agar menugaskan guru yang kompeten di bidangnya secara tim teaching untuk memberikan materi tentang COVID-19 khususnya pada tanggal 16 sampai 21 Maret. Tujuannya ini adalah jadi pada saat anak-anak adalah bekerja adalah belajar di rumah masing-masing, itu diberikan penguatan-penguatan yang insya Allah kita juga siapkan dan termasuk juga oleh para guru. Tujuannya apa? Agar seluruh peserta didik yang jumlahnya untuk SMA, SMK di Jawa Barat hampir 1,7 juta itu bisa menjadi agen-agen edukasi bagi pencegahan penyakit yang disebabkan oleh virus corona tersebut. Sehingga jadi anak-anak ini nanti akan diberikan
pelajaran-pelajaran apa yang disebut dengan virus, bagaimana cara penularan terkait virus, kemudian cara produksi dan berproduksinya virus itu di mana, begitu ya. Termasuk juga mungkin bagaimana guru-guru nanti secara namanya kooperatif dan juga punya apa namanya ya, kalau saya selain apa ide-ide begitu ya, misalnya menugaskan kepada peserta didik dalam bentuk tim untuk searching, misalnya adalah bagaimana penanganan penyakit COVID-19 ini yang terjadi di China atau di Wuhan misalnya, bagaimana juga yang terjadi di Italia dan sebagainya, sehingga secara masif anak-anak itu bisa mengetahui dan paham secara lebih detail ya, untuk membekali bahwa anak-anak ini adalah tadi sebagai agen yang bisa mengedukasi orang tuanya dalam hal ini, termasuk juga dengan lingkungannya begitu, sehingga penularan COVID-19 ini menjadi dapat dimaksimalkan dan mudah-mudahan juga hasilnya minimal banyak yang tidak banyak yang terkena begitu dengan penularan COVID ini. Dan tentu saja juga ini untuk menjaga agar para orang tua atau masyarakat tidak terlalu panik ya, mereka sangat rasional bahwa apa yang dijelaskan dengan COVID-19 itu protokolnya bisa dipahami oleh anak-anak dan anak-anak menjadi agen edukasi untuk orang tua dan lingkungannya. Kemudian untuk guru tentu harus mempersiapkan pembelajaran melalui media daring atau online sesuai dengan fasilitas yang dimiliki oleh sekolah, dan tentu saja bagaimana kemampuan siswa, misalnya dengan telekonferensi, melalui media Webex, Zoom, ataupun media sosial lainnya. Tentu kita sangat memaklumi ada beberapa sekolah di Jawa Barat dengan situasinya tidak bisa melakukan dengan video conference atau dengan telekonferensi. Jadi bisa melakukan juga misalnya melalui WA, ya WA group yang sangat sederhana begitu. Ataupun kalau misalnya tidak bisa, bagaimana juga kita mengoptimalkan yang disebut dengan MGMP-nya, kira-kira seperti itu. Jadi kita menyesuaikan, tetapi tentu saja harus ada kreativitas daripada para orang tua untuk memanfaatkan bahwa anak-anak betul-betul diberikan tugas atau didampingi soal pembelajarannya dari rumah. Dan pastinya juga para guru harus memastikan informasi ini sampai kepada para orang tuanya, sehingga orang tuanya juga sama-sama mempunyai komitmen ya, bahwa selama 2 minggu itu anak-anak bukan libur, bukan juga karena anak-anak di rumah kemudian diajak piknik begitu atau diajak liburan kemana-mana misalnya. Nah ini yang kita tidak kehendaki, karena kita juga sedang ingin menerapkan yang disebut dengan social distancing itu ya, jadi mengurangi tingkat kontak fisik atau berada pada kerumunan orang banyak dalam rangka menghindarkan diri dari tercemarnya dengan virus corona tersebut. Kemudian juga guru menunda atau mengurangi berbagai kegiatan yang berada di dalam atau termasuk di luar sekolah, misalnya kegiatan kesiswaan, lomba-lomba dan ekstrakurikuler ya. Kemudian guru juga tetap menyiapkan RPP dan LKS sesuai dengan materi yang diajarkan. Namun kami berharap di di awal 16 sampai tanggal 23 itu adalah lebih banyak diberikan informasi terkait dengan COVID-19. Selanjutnya tentu saja yang ketiga adalah penjelasan materi COVID-19. Tujuannya adalah siswa diharapkan menjadi agen edukasi perubahan untuk penanganan COVID-19 di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Kemudian siswa juga diberikan penugasan dalam bentuk materi yang sudah dipersiapkan oleh guru ya. Kemudian pembelajaran dapat berupa penugasan seperti menerjemahkan materi COVID-19 ke dalam bahasa Inggris atau sebaliknya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia,
Kemudian membuat resume atau ringkasan berupa infografis, PowerPoint, video, dan lain-lain tentang VCOT-19, menjawab pertanyaan, kemudian juga uh, COVID-19 ini juga bisa informasi-informasinya bisa diakses begitu ya. Kemudian bisa juga dibagikan, bisa berasal dari juga para peserta didik yang didiskusikan dengan para guru. Kemudian hasil kegiatan dapat berupa infografis, PowerPoint, video, dan lain-lain ya, dan dapat dipublikasikan setelah melalui penilaian guru dan dinyatakan layak. Guru juga harus memberikan apresiasi terhadap hasil karya daripada siswa tersebut. Selanjutnya ini juga kerangka materi untuk COVID-19 ini bisa disampaikan nggak? Mudah-mudahan ini bisa dilihat ya. Jadi yang pertama materinya adalah pengenalan tentang virus, nanti submaterinya ciri-ciri virus, bentuk virus, strukturnya, cara hidup, perkembangbiakan virus, klasifikasi dan sebagainya. Ya nanti saya rasa ini bisa disampaikan. Yang kedua mengenai pengenalan virus corona, lanjut ya. Nah ini ya pengenalan virus corona, latar belakang kenapa ini bisa terjadi begitu ya, gejala-gejala terinfeksi virus, cara penyebaran virus sendiri dari manusia ke manusia, kemudian pencegahannya seperti apa. Kemudian yang ketiga ini juga penting diketahui terkait dengan protokol penanganan virus corona, mengenai pengenalan protokol dan seterusnya, termasuk cara hidup sehat sehingga kita mampu meningkatkan kita mampu meningkatkan kekebalan tubuh kita sehingga bisa terhindar dari tercemarnya atau kita terjangkitnya virus corona. Yang terakhir ini adalah kami untuk penguatan para guru. Kita sudah membuat jadwal VCon ya, atau video conference materi COVID-19 untuk kepala sekolah dan guru. Nanti ini bisa terus ditingkatkan ya. Mulai tanggal 17, tanggal ada materi jam 13 sampai 15, tanggal 18, 19 dan 20. Tentu saja ini nanti bisa berkembang apabila memang masih ada teman-teman yang ingin juga mempersiapkan dirinya untuk bisa memberikan materi, nanti kita bisa saja kita rubah dan kita persiapkan. Itu barangkali beberapa hal ya, dan selanjutnya untuk hari-hari berikutnya ya selain COVID-19 untuk materi-materi bisa Ibu dan Bapak guru melakukan juga bekerja sama dengan platform yang lain ya, misalnya rumah belajar begitu dengan alamat belajar.kemendikbud.go.id gitu ya, kemudian atau juga dengan platform-platform lainnya yang bisa Bapak dan Ibu upload. Selanjutnya juga kami berharap ada ide-ide kreatif daripada kepala sekolah termasuk juga para guru untuk terus memberikan konten-konten dan menginformasikannya kepada link web untuk Tikomdik dengan alamat tikomdik.jabarprof.go.id yang tadi di sana ada saung atikan. Jadi saung atikannya berada dalam link webnya Tikomdik yang tadi sudah saya sampaikan. Itu saja barangkali Ibu dan Bapak, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi bagi Bapak dan Ibu yang sore ini dengan niat yang baik begitu ya, untuk melakukan komunikasi dengan saya Kepala Dinas Pendidikan beserta juga teman-teman yang ada di belakang. Ini adalah teman-teman kepala bidang ya, termasuk juga ada dari perencanaan, dan yang pastinya adalah ini semuanya adalah kru yang ada di Tikomdik. Terima kasih atas upaya yang baik ini. Selanjutnya kita akan melakukan diskusi ataupun juga nanti ada masukan-masukan, sehingga ini adalah harapan Pak Gubernur. Jadi Dinas Pendidikan itu harus memfasilitasi bagaimana anak-anak atau peserta didik bisa belajar dari rumah ya, dengan tetap diberikan juga pelajaran-pelajaran
dan juga diberikan informasi-informasi yang cukup penting sehingga tidak ada lagi bahwa dengan belajar di rumah bahwa anak-anak ada libur. Nah, ini tentu semua pihak harus memahami ini semua ya, dan tentu saja kita berdoa agar ujian terkait dengan virus corona 19 ini dapat segera berlalu di Jawa Barat dan di Indonesia sehingga kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat dan dapat melanjutkan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Itu saja, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Dewi Sartika sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, terima kasih atas informasi dan arahannya. Arahan yang disampaikan oleh Ibu sangat holistik dan fast respon ya untuk tanggap darurat wabah virus corona atau COVID-19. Baik, Bapak dan Ibu, sini sudah terhubung, kita semua ada 420 partisipan, jadi banyak yang bertanya lewat chat, katanya tidak bisa bersuara atau misalnya tidak bisa meng-unmute audionya. Memang kita settingnya di event mode, jadi Bapak dan Ibu nanti kalau misalnya